Kembali lagi dengan saya. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang Microsoft Access. Jadi Microsoft Access itu salah satu aplikasi dari Microsoft Office, dan gunanya ini tuh untuk mengolah, membuat atau mengelola database atau basis data. Nah, database itu kumpulan dari arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Data sebagai masukan yang akan diolah dan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Nah, kemudian akses merupakan konsep basis data relasional. Basis data relasional adalah basis data yang menggunakan model relasional dalam penyimpanan datanya. Model relasional adalah kumpulan dari tabel-tabel untuk mempresentasikan data dan relasi antara data-data tersebut. Kemudian ada ciri-ciri Microsoft Access. Di sini pertama, dapat membuat aplikasi secara cepat. Konsep basis data sudah menggunakan konsep basis data relasional. Basis data pada Access dapat digunakan pada aplikasi lain. Kemudian terdapat wizard yang berfungsi mempercepat pembuatan aplikasi. Kemudian menggunakan SQL untuk query dan sumber data pada form menggunakan konsep objek. Kemudian ada fungsi dari Microsoft Access. Yang pertama, untuk membuat basis data pasti. Kemudian untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik, untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan dan lain-lain. Sekalian baca sendiri. Nah, langsung aja ke pembuatan basis datanya. Nah, di sini langsung aja kita ke bagian blank database. Bisa kita ganti namanya. Misalkan di sini gaji karyawan ya. Karena sebelumnya saya udah buat database gaji karyawan, maka saya namain gaji karyawan 2. Langsung aja kita create. Nah, biasanya untuk beberapa Microsoft Access ada yang udah ada tabelnya. Kalau misalkan belum ada tabelnya, kita bisa klik create, kemudian klik tabel. Nah, seperti ini. Kita pakai tabel dulu. Kalau udah, kita ke bagian design view. Oke. Nah, di sini kan kita mau membuat gaji karyawan. Yang pasti kita perluin nama dari karyawannya. Tipe datanya apa? Nama itu kan tipe datanya teks. Kemudian sama pasti jabatannya, karena gaji kan biasanya sesuai jabatan. Nah, tipe datanya apa? Kita jadiin juga tipe datanya teks. Kalau udah, kita klik kanan. Kemudian kita pilih lagi data sheet view. Kita klik yes. Kan ada nih. Tinggal kita isi sesuai kebutuhan aja. Namanya siapa? Kemudian misalkan di sini, nah saya contohin dulu 2, kita lebarin. Kemudian jabatannya misalnya sini manager, ini sini jabatannya OB. Kan udah. Kalau udah, kita buat lagi tabel baru lagi. Nah, klik kanan, kita ke design view. Oke, nah di sini kan kita pasti ada jabatan. Nah, jabatan ini gunanya supaya nanti tabel pertama dan tabel kedua ini bisa berelasi, bisa saling nyambung gitu. Untuk jabatan kita pakai tipe datanya teks. Kemudian kan gaji itu ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan, dan ada lembur. Nah, untuk gaji pokok kita pakai currency atau mata uang. Ini kita pakai nilai uang. Kalau sudah, kembali lagi ke data sheet view. Oke. Nah, di sini kita tulis jabatan tadi apa? Usahain penulisannya sama. Di sini kan manager, di sini juga harus manager. Nggak boleh manager supaya bisa berelasi 2 objek. Ini gaji pokoknya 5 juta. Ini gaji pokoknya 2 juta. Ini tunjangannya 2 juta.
kemudian kita klik relationship. Nah, kemudian kita show table, kita pilih tabel pertama, klik 2 kali bisa, karena tabel ketiga. Kalau udah kita close. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat query. Nah, kita klik query design. Kalau sudah, kita masukin tabel pertama dan tabel ketiga. Nah, bisa dilihat di sini jabatan tabel pertama sama jabatan tabel ketiga berelasi. Kalau udah, di sini kita pilih fieldnya nama, jabatan, siapa aja, gaji pokok, jangan, sama lembur. Selain dari field yang ada di tabel 1 sama tabel 3, kita juga di sini bisa nambahin satu field lagi, misalkan di sini gaji total. Nah, gaji total 2, buka kurung siku. Di sini tadi gaji pokok, tutup siku, ditambah buka siku, tunjangan, tunjangan, tutup siku, ditambah dengan lembur, buka siku, tutup. Nah, kalau sudah, kita checklist supaya nanti ditampilin di akhir. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita buat form wizard. Nah, kita ke create more form wizard. Nah, untuk beberapa versi itu form wizardnya sesuaiin aja, karena di versi lain pasti penempatannya beda-beda, jadi dicari-cari aja. Nah, kalau untuk 2007 itu kita klik more form, terus kemudian ke form wizard. Kita masukin tadi field nama, field jabatan, field gaji pokok, tunjangan, lembur, dan gaji total. Kita klik ini next dulu, kemudian kita pilih. Nah, ini bisa kalian pilih sesuai selera. Kalau saya bakal milih datasheet, kemudian finish. Nah, kalau sudah, bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita lihat tadi, jadi kolom di tabel 1 dan tabel 2 ini nyatu. Tadi kan di tabel 1 cuma ada nama dan jabatan. Di tabel 3 ada jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan lembur. Nah, di sini itu semua nyatu. Disatuin oleh apa? Oleh jabatan ini, oleh kolom jabatan. Jadi saling berelasi antara tabel 1 dan tabel 3. Direlasikan oleh jabatan. Kalau sudah, kita coba lihat hasilnya. Kita klik kanan, kita klik form view. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.